Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang Smart MedScan atau yaitu fitur deteksi dan rekomendasi obat berbasis kamera pada aplikasi Halodoc. Anggota kami ada Anissa Syah, Fatin Faziatul, Jihan Nabila, dan juga Albert Sanjaya. Di sini aku akan ngejelasin tentang objektif. Objektif itu deteksi obat secara visual dan barcode. Pengguna dapat memindai obat menggunakan kamera, barcode, dan atau memilih gambar dari galeri. Dua, rekomendasi obat aman. Jika obat terdeteksi termasuk obat keras, maka sistem akan otomatis menampilkan rekomendasi obat alternatif yang dapat dibeli tanpa resep. Next. Nah, berikut AI teknologi yang dapat mengidentifikasi obat tersebut. Ada computer vision CNN, ada OCR atau optical character recognition. 3, ada barcode recognition. Next. Nah, berikut adalah AI teknologi rekomendasi yang bisa merekomendasi obat. Itu ada content based filtering yang pertama. Terus yang kedua ada lures based filtering. Nah, yang ketiga ini ada initial design. Itu ada fitur utama yang tampilan kamera. Terus halaman hasil deteksi menampilkan nama, dosis, harga, status ketersediaan, kategori obat. Terus jika obat tersebut terdeteksi obat keras, dia bakal muncul peringatan dan itu tidak akan bisa dibeli atau menggunakan resep dokter. Rekomendasi alternatifnya, opsi obat dapat diidentifikasi komposisi dan penggunaan serupa. Next. Nah, berikut itu ada flowchart. Itu tuh susunan atau fitur cara untuk membeli obat tersebut, apakah obat itu mengandung obat keras atau tidak, dan menggunakan resep dokter atau tidak. Oke, jadi ini merupakan desain untuk fitur pertama kami. Nanti kalau misalnya setelah di input, melalui kamera ataupun galeri, nanti muncul detail-detail dari obat tersebut. Untuk ini case-nya kalau ini kan Rinos. Nah, Rinos ini nggak bisa dibeli dengan bebas. Jadi nanti ada rekomendasi obat di bawahnya gitu yang serupa. Lalu untuk technical explanation-nya, jadi untuk fitur pertama setelah input nanti akan menggunakan teknologi CV untuk klasifikasi gambar, barcode recognition, OCR untuk teks, dan juga akan menampilkan nama produk, harga, dan lain-lain. Untuk fitur yang kedua, nanti akan menggunakan content based filtering untuk untuk mencocokkan indikasi utama. Lalu ada rule based filtering untuk memastikan hanya obat yang aman dan legal yang ditampilkan. Dan nanti munculnya nama produk alternatif, harga, dan juga gambar produk. Oke, selanjutnya untuk problem solving approach, kami mengembangkan fitur Smart MedScan ini untuk mengatasi dua permasalahan, yaitu kesulitan mengidentifikasi obat dan juga terbatasnya akses langsung ke obat keras. Berangkat dari dua masalah itu, maka kami menghadirkan fitur Smart MedScan ini. Nah, untuk menguji hasilnya kami melakukan dua testing. Testing fitur yang pertama itu kami melakukan 3 pengujian, yaitu pengujian akurasi deteksi visual dan barcode dengan indikator keberhasilan tingkat akurasi deteksi lebih besar atau sama dengan 90% dan waktu respon sistem itu kurang dari 2 detik. Lalu juga ada pengujian konsistensi tampilan informasi obat, di mana indikator keberhasilannya itu kesesuaian data dengan database lebih besar atau sama dengan 95%. Dan juga uji kenyamanan dan kemudahan pemindaian, di mana uji keberhasilannya itu didapati rata-rata waktu pemindaian kurang dari 10 detik dan juga 80% responden menyatakan prosesnya mudah dipahami dan nyaman digunakan. Dari testing fitur tersebut, didapati result dari 7 aspek pengujian tadi, didapati hasil yang positif dan mencapai target. Berikut hasilnya yang bisa dilihat. Dan juga untuk testing fitur yang kedua, kami melakukan dua pengujian, yaitu pengujian logika deteksi kategori obat, bebas versus keras, dengan indikator keberhasilan, kedapatan respon logika, tampilan tombol itu lebih besar atau sama dengan 95%. Lalu pengujian yang kedua itu pengujian rekomendasi obat alternatif OTC yang legal dan sesuai dengan rekomendasi dari BPOM dengan indikator keberhasilan, alternatif valid dan relevan lebih besar atau sama dengan 90%. Dan juga terdapat disclaimer, konsultasikan ke dokter untuk kondisi berat.
Dari testing tersebut didapati result, yaitu aspek kedua aspek pengujian tersebut mencapai hasil yang sangat positif. Untuk akurasi deteksi obat itu hanya satu kasus yang salah klasifikasi dan validitas obat itu mencapai 93% yang sesuai dengan rekomendasi BPOM. Oke, di sini tuh ada limitation. Limitation tuh di situ tuh ada akurasi deteksi terbatas, kemiripan fisik obat, batas rekomendasi obat alternatif, dan juga ketersediaan produk terbatas. Nah, di sini tuh ada ethical consideration, yaitu ada pemeriksaan lokal atau pengguna data bisa jadi juga dengan deteksi obat keras hanya menampilkan obat otentik legal dan juga harus audit sistem untuk mencegah bias. Nah, kalau di social impact itu mungkin ada meningkatkan akses dan literasi digital kesehatan, solusi untuk obat tanpa label, serta mendukung pengguna obat bertanggung jawab dan juga meningkatkan kesadaran konsumsi obat sesuai aturan. Yang ini application itu mempermudah pencarian pembeli obat tanpa harus mengetik, cukup scan, serta mendorong budaya pengguna obat yang bertanggung jawab dan juga mendukung transformasi layanan kesehatan digital. Yang terakhir ada legal issue, kita tuh harus wajib persetujuan dilarang jual obat keras tanpa aturan BPOM, serta wajib berbasis data resmi dan ilmiah. Yang terakhir itu harus izin dari Kemenkes. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.